Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali saya senantiasa berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekeluarga tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita untuk menjalani kehidupan dalam pergumulan dan tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam persekutuan ibadah keluarga dengan keluarga kita masing-masing, dan dalam kesempatan ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini pembacaan Alkitabnya diambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-24 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali berkumpul bersama-sama sebagai keluarga untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk kembali diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan saat ini hadir kembali melalui firman Tuhan untuk menguatkan dan memberkati kami. Kami menyerahkan setiap kami yang saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar Tuhan yang boleh menguatkan dan juga memberkati kami semua. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berfirman di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab di dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 24 sampai 26, firman Tuhan menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam posisi sebagai orang tua, kira-kira apa yang kita harapkan dari anak-anak kita yang bisa membuat kita bahagia? Jadi apa tindakan, apa pencapaian yang mungkin kita harapkan dari anak-anak kita yang pada akhirnya membuat kita bersukacita, membuat kita berbahagia dalam kehidupan kita? Mungkin jawabannya beragam. Ada yang mungkin mengatakan, saya akan bahagia kalau anak saya berhasil menjalani kehidupannya. Mungkin dia berhasil di sekolahnya, dia punya prestasi di sekolahnya. Mungkin juga saya akan bahagia kalau anak saya kemudian punya pekerjaan yang baik. Dalam pekerjaan itu kemudian menghasilkan uang, dan itu kemudian menghasilkan juga kekayaan, sehingga akhirnya kita semua akan bahagia kalau merasa bahwa anak kita punya kekayaan, punya harta yang banyak. Mungkin juga kita akan bahagia kalau anak-anak kita bisa berkeluarga, sehingga akhirnya mereka juga memberikan kita cucu. Itu hal-hal yang biasanya menjadi harapan orang tua yang boleh dikatakan bisa membuat dia berbahagia, membuat orang tua bisa bersukacita. Nah, tetapi kita juga harus pikirkan bahwa hal yang mungkin tadi kita sampaikan sebagai harapan kita buat anak-anak, terkadang juga bisa mengecewakan kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena seringkali karena kita misalnya tadi saya mengambil contoh dari sekolah, pekerjaan, kemudian harta benda, kita bisa kemudian melihat bahwa kalau kita menginginkan anak kita berprestasi, kita kadang-kadang memaksakan diri juga supaya anak-anak kita bisa berprestasi. Bahkan terkadang yang terjadi adalah kita memaksakan keinginan kita, bukan keinginan anak-anak kita. Sehingga akhirnya anak-anak terbeban. Dia tidak bisa menjalani sekolah dengan baik. Karena apa? Karena dia terbeban. Karena dia merasa bahwa sekolah itu menjadi tekanan buat dia. Sehingga dengan tekanan yang diberikan kepadanya, akhirnya dia mengambil banyak cara untuk
mendapatkan prestasi di dalam sekolahnya. Dia bisa berprestasi, mungkin punya peringkat yang baik, tetapi kemudian dia dapatkan itu dari hal-hal yang tidak baik. Anak-anak kita kemudian menghalalkan segala cara, menyontek, kemudian mengambil hak orang lain begitu. Kalau dalam bahasa perkuliahan itu ada plagiarisme begitu ya, jadi plagiat, menjiplak atau mengambil tulisan orang lain. Kemudian juga mungkin juga dengan jabatan atau pekerjaan yang mungkin membuat kita merasa anak kita harus punya jabatan yang baik, pekerjaan yang baik. Akhirnya dia juga mengambil berbagai macam cara untuk dapatkan pekerjaan dan jabatan itu. Mungkin menyogok untuk dapatkan pekerjaan, ataupun setelah dapat pekerjaan mungkin akhirnya dia bisa menggadaikan segala sesuatu, harga dirinya, kehormatannya, bahkan bisa meninggalkan Tuhan karena jabatan dalam pekerjaannya. Hal ini pernah dialami oleh mungkin sebagian orang yang akhirnya memutuskan meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena pekerjaan. Atau mungkin juga kalau kita mengharapkan anak-anak kita punya harta yang banyak sehingga membahagiakan kita dengan memberikan kita segala macam kebutuhan-kebutuhan kita, menyediakan rumah, menyediakan mobil, menyediakan apapun yang menyimbolkan kekayaan. Akhirnya anak-anak kita juga terpacu untuk mencari kekayaan itu bahkan dengan cara-cara yang tidak baik. Korupsi dilakukan, mengambil hak orang lain, menipu orang lain, hanya untuk memperkaya diri, untuk membuat orang tua mungkin bahagia. Nah, artinya ada hal-hal yang menjadi resiko dari apa yang tadi kita harapkan sebagai standar kebahagiaan sebagai orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini firman Tuhan menyatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang mungkin kita harapkan. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat yang 24 tadi dengan jelas kita bisa melihat hal yang bisa membuat orang tua bahagia itu adalah kalau anaknya hidup dalam kebenaran. Jadi artinya bahwa salah satu hal yang bisa membuat orang tua bahagia adalah saat anaknya itu jadi anak yang benar, jadi orang yang benar menjalani kehidupan. Nah, kalau bicara tentang kebenaran begitu ya, Alkitab itu seringkali menghubungkan kata kebenaran itu dengan kesalehan. Artinya bagaimana dia menjalani ke dalam kehidupan beriman, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan, itu gambaran kesalehan dalam kehidupan seseorang. Kemudian juga kata kebenaran juga seringkali dihubungkan dengan kejujuran. Kita lihat bahwa orang yang jujur adalah orang yang benar, orang yang mau benar-benar menjaga dirinya untuk tidak ada dalam hal-hal yang tidak jujur, baik dalam bicara tentang perekonomian ataupun juga dalam perkataan atau percakapan. Kalau benar dia katakan benar, kalau salah dia katakan salah. Dia tidak menjadi orang yang ya boleh dikatakan bermuka dua begitu ya. Kalau di depan orang dia baik tapi di belakang tidak baik. Atau dia tidak menjadi orang yang menghalalkan segala cara begitu dengan tidak jujur kalau saat dipercaya. Yang ketiga juga dikatakan kata kebenaran itu seringkali juga dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Jadi orang yang benar adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Itulah yang disampaikan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Orang yang benar itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang juga takut akan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa itu yang bisa membuat orang tua bahagia menurut firman Tuhan hari ini. Mungkin kelihatan mudah, tapi kita semua tahu bahwa tentunya tidak mudah untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang akan dihadapi oleh kita semua atau anak-anak kita saat dia mempertahankan dirinya hidup dalam kebenaran. Tawaran dunia ini menggiurkan buat anak-anak kita. Tawaran dunia ini menawarkan banyak hal yang bisa pada akhirnya membuat anak-anak kita jatuh ke dalam ketidakbenaran.
Oleh karena itu, hari ini kita juga diingatkan melalui kitab Amsal pasal 23 secara keseluruhan sebenarnya mau dikatakan, mau diingatkan kepada kita. Meskipun kita tahu kebenaran sejati itu ada di dalam Tuhan, tetapi peran orang tua menurut kitab Amsal ini menjadi penting untuk bisa juga mendidik dan mengajar anak-anaknya, membekali anak-anaknya sehingga mereka bisa menjadi orang yang benar menjalani kehidupannya. Dan akhirnya kalau anak-anak sudah benar, kan kata Amsal pasal 23 ayat yang ke-24 tadi, orang tua juga bisa bahagia, orang tua juga bisa bersuka cita. Jadi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Pada saat kita memerankan diri sebagai orang tua, kalau kita mau anak-anak kita juga bisa membahagiakan, menyukacitakan kita, membuat kita senang, bukan hanya bicara tentang keberhasilan, bukan bicara tentang prestasi, bukan cuma bicara tentang harta benda, tetapi saat kita bisa hidup dalam kebenaran. Saya jadi ingat ini juga yang diminta atau diharapkan oleh Daud saat dia berdoa dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya dia dan keluarganya tetap di hadapan Tuhan selama-lamanya. Artinya Daud menyadari betul bahwa kalau anak-anaknya atau dirinya bahkan keluarganya ada di dalam Tuhan, maka mereka akan dijaga, dipelihara untuk hidup dalam kebenaran, dan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup mereka juga akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkhusus para orang tua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin anak-anak membahagiakan kita, kalau anak-anak kita harapkan bisa menjadi sukacita bagi kehidupan kita, mari kita juga membekali mereka dengan pengajaran dan pendidikan yang baik. Dan itu kita lakukan sebagai orang tua untuk menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Sehingga nanti anak-anak kita pada saat dia bertumbuh, pada saat dia nanti kemudian menjalani kehidupan dan dewasa, mereka tetap terus menjadi sukacita dan kebahagiaan kita semua. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita, dan juga setiap kita sebagai keluarga juga memiliki anak-anak yang membahagiakan dan membawa sukacita bagi kita, orang tua, dan juga seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kembali menghadap-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan berkat Tuhan pada hari ini. Melalui persekutuan yang boleh terjadi bersama dengan Tuhan dan juga keluarga, kami juga diberkati dengan firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kami semua pentingnya hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang harusnya terus menjadi standar bagi kami semua saat kami bisa menjadi bersukacita dan berbahagia menjalani kehidupan. Sehingga setiap kami juga bisa hidup dalam kebenaran, bahkan kami juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kami untuk selalu hidup dalam kebenaran. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami mampu melaksanakan firman Tuhan ini. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini selalu terpacu untuk berbuat dan juga berkata benar dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami melaksanakan firman-Mu ini. Kami juga berdoa kembali menyerahkan kehidupan kami seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa sertai kami, dan biarlah setiap kami dimampukan Tuhan menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Seluruh pergumulan-pergumulan kami yang kami harus hadapi dalam kehidupan, bahkan juga rencana-rencana kehidupan kami, semua Tuhan tahu. Oleh karena itu kami kembali menyerahkan seluruh langkah kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami semua juga beriman dan berharap bahwa Tuhanlah menjadi pemilik kehidupan yang terus menentukan yang terbaik bagi kami anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, bahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan persekutuan kami sebagai gereja yang Tuhan tempatkan di dunia ini, terkhusus gereja GPIB
Air Hidup Kamal. Tuhan berkati kami semua. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi. Tuhan pelihara, Tuhan jaga persekutuan ini sehingga kami pun juga boleh terus melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan melalui persekutuan ini. Kami terkhusus saat ini berdoa buat rekan-rekan saudara-saudara kami untuk Bapak Penatua Kalalo yang saat ini dirawat di rumah sakit umum daerah Bangkalan. Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati dalam proses penyembuhan dan juga pengobatannya. Demikian juga untuk Ibu Putong yang saat ini baru saja menjalani operasi di Rumah Sakit PHC Surabaya. Tuhan juga boleh memberkati dan memulihkan kondisinya sehingga Ibu Putong juga boleh terus-menerus diberkati Tuhan dan akhirnya pulih dan kembali. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan keluarga Denny dan juga Indah karena mereka juga hari ini boleh diberkati Tuhan dengan kehadiran anak terkasih dalam hidup keluarga. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berkati ibu dan bayi sehingga boleh dipulihkan dan juga boleh diberikan kesehatan. Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan, kami serahkan juga kehidupan seluruh jemaat-Mu ini, Tuhan berkati senantiasa. Kami juga doakan buat saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan juga selalu memberkati. Kami juga selalu berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus para pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati selalu dalam memimpin bangsa ini, terkhusus dalam menghadapi pandemi yang terus-menerus menjadi pergumulan kami bersama. Tuhan juga terus hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan berkati, sehingga proses pemulihan bangsa ini benar-benar boleh terjadi dengan pertolongan dari Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami kepada Tuhan. Kami berserah diri menyerahkan setiap seruan dan doa kami, bahkan seluruh langkah kehidupan kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita boleh berjumpa dalam kesempatan yang lain. Kiranya tetap sehat, tetap sukacita, tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Jaga kesehatan masing-masing kita dan keluarga, bahkan lingkungan di sekitar kita. Jadikanlah diri kita juga menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.